Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Di sini saya akan sharing sedikit tentang pengalaman saya dari Universitas Terbuka bisa masuk ke Universitas Gadjah Mada. Nah, ini merupakan sharing yang pertama saya. Mohon maaf apabila nanti ada banyak kata-kata yang mungkin kurang berkenan atau masih salah-salah atau masih kurang luas atau gimana, mohon maaf. Karena di sini saya sifatnya hanya sharing saja, mungkin bisa membuat pengalaman pada teman-teman yang sedang menempuh pendidikan di Universitas Terbuka maupun yang sudah lulus sebagai alumni Universitas Terbuka untuk melanjutkan kuliah entah di dalam negeri ataupun di luar negeri. Nah, berikut saya hanya sharing untuk Universitas Terbuka ke Universitas Gadjah Mada. Nah, dalam kata-kata dari Pak Benjamin Franklin ya, kalau kuliah itu merupakan investasi berharga. Nah, investasi pengetahuan menghasilkan hasil yang terbaik. Nah, jadi kita untuk menuju ke pendidikan tinggi, kalau kita mau berinvestasi, investasi pendidikan adalah investasi yang paling berharga dan investasi itu akan menghasilkan hasil yang terbaik di masa mendatang untuk kita semua. Tergantung cara kita untuk belajar, cara kita berproses dalam menempuh pendidikan tinggi. Nah, berikut sekilas belajar di Universitas Terbuka. Beberapa saat yang lalu, dan saya juga membaca-baca di beberapa Facebook, beberapa akun-akun Facebook dan sebagainya di media sosial, banyak juga yang bilang bahwa masuknya mudah tapi keluarnya susah. Ya, memang ini dialami juga oleh beberapa teman-teman saya yang pada waktu saya lulus itu mereka masih kuliah di Universitas Terbuka. Jadi memang banyak yang menilai bahwa UP adalah perguruan tinggi yang masuknya mudah tetapi keluarnya susah. Tapi semua akan kembali pada niat pada individu masing-masing. Jadi kalau kita kuliah memang benar-benar niat karena di UT itu mandiri dan betul-betul mandiri. Jadi kita harus betul-betul menata niat kita kembali bagaimana kita harus bisa berproses di perguruan tinggi ini supaya kita bisa lulus tepat waktu atau mungkin lulus lebih cepat. Seperti itu. Nah, untuk staf pengajar dan layanan di UT, alhamdulillah pada saat saya kuliah di Universitas Terbuka, saya merasa bahwa staf pengajar dan pelayanan di sana itu saya rasakan sudah baik. Jadi ketika saya meminta rekomendasi untuk melanjutkan S2 pun, kebetulan beliau juga langsung dengan senang hati memberikan rekomendasi saya untuk melanjutkan studi di Universitas Gadjah Mada. Jadi untuk teman-teman yang masih kebingungan, mungkin kalau ingin melanjutkan S2 mau minta rekomendasi ke siapa, silahkan langsung hubungi UPBJJ terdekat, atau mungkin kalau di Pokja ada bisa ke Pokja. Kalau saya kemarin langsung di UPBJJ UT Malang, jadi saya langsung minta ke UPBJJ untuk mengajukan rekomendasi. Jadi siapa yang bersedia untuk mengajukan rekomendasi, tapi kalau setidaknya ada pendekatan-pendekatan terlebih dahulu ya. Jadi mungkin sebelum lulus itu sudah ada pendekatan atau mungkin ada dosen atau tutor yang dikenal di sana, itu juga akan lebih mudah. Jadi sebelumnya saya alhamdulillah ada tutor atau dosen yang saya kenal di sana, dan beliau alhamdulillah langsung memberikan rekomendasi dan mencarikan satu lagi teman untuk rekomendasi, karena untuk rekomendasi S2 di tempat saya kebetulan membutuhkan 2 orang dosen. Nah, untuk masa studi yang saya tempuh ketika di Universitas Terbuka itu selama 3,5 tahun dengan program non-SIPAS. Jadi bisa saya olah sendiri mata kuliah mana saja yang harus saya ambil setiap semesternya dan saya harus seperti apa di setiap semesternya. Nah, kalau di total sama cuti kemarin, saya alhamdulillah sempat cuti di awal semester ketika pertama masuk ya. Itu totalnya jadi 4 tahun. Nah, kemudian juga bagaimana bisa melanjutkan ke universitas lain dan skripsi dan tanpa skripsi apakah bisa? Nah, kalau pengalaman saya tanpa skripsi alhamdulillah bisa, dan di sana tidak dipermasalahkan juga. Mungkin kalau teman-teman masih ada yang khawatir kan kita di UT nggak ada skripsi nih, adanya TAP, yang apa? Nanti universitas lain pun juga sudah tahu bahwasanya Universitas Terbuka itu S1-nya
lulus tanpa menggunakan skripsi. Jadi teman-teman yang ada di universitas terbuka jangan khawatir, kalian tetap bisa untuk melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi selain di universitas terbuka, tanpa kalian harus memikirkan tentang skripsi. Nah, pertimbangan-pertimbangan saya dulu kenapa saya memilih di universitas terbuka sebagai tempat saya melanjutkan studi S1, karena yang pertama adalah biayanya lebih murah, kuliahnya fleksibel, tanpa batas usia, dan kampusnya negeri tidak ada sistem drop out. Nah, kemudian juga saya lihat terakreditasinya itu di program studi banyak yang sudah mayoritas A, seperti program studi manajemen, administrasi bisnis, dan sebagainya. Nah, kemungkinan untuk melanjutkan S2 di dalam maupun di luar negeri itu juga sangat bisa sekali, karena universitas terbuka diakui oleh BANPT, dan juga akreditasinya juga cukup baik. Untuk universitasnya setahu saya berakreditasi B ya, mohon maaf kalau mungkin ada yang salah, bisa dibenarkan. Terus untuk kuliah juga tidak sekedar teori, karena pada waktu kuliah saya alhamdulillah sambil kuliah online bisa saya terapkan untuk saya masukkan ke bisnis saya. Kebetulan sambil saya kuliah, sambil membuat sebuah bisnis, saya rintis dari awal, dan teori-teori itu bisa saya terapkan di situ. Jadi seperti strategi bisnis dalam mengelola bisnis seperti apa, dan manajemen pemasarannya seperti apa. Mungkin kita harus membutuhkan 4P atau 3P kayak gitu, kita mengarah ke produk atau jasa. Kalau kedua-duanya berarti 7P ya itu. Nah, itu bisa kita terapkan secara langsung. Dan juga kalau mungkin kita bisa menganalisis pesaing mungkin menggunakan sistem SWOT, nah, kayak gitu. Dan UTE juga mampu bersaing dengan PT lain, dalam artian ketika kita masuk ke pendidikan yang lebih tinggi, alhamdulillah saya dari universitas terbuka tidak dipandang sepele ya dari Universitas Gadjah Mada, dan teman-teman juga malah banyak yang bertanya dari UTE kok bisa masuk ke UGM gitu ya. Karena UTE kan sifatnya fleksibel dan tidak ada dosennya. Jadi kalau kuliah online betul-betul kita nggak tahu dosennya kan. Nah, kita juga nggak punya teman yang banyak, mungkin ketemu teman juga pada waktu ujian akhir semester. Kalau pada waktu pandemi gini ya PHE ya mungkin nggak ketemu sama teman sama sekali. Jadi pada waktu proses tes, alhamdulillah saya bisa terima di Universitas Gadjah Mada. Itu membuktikan bahwa lulusan UT mampu bersaing dengan perguruan tinggi yang lain. Nah, berikut adalah sedikit foto yang bisa saya share. Jadi ini foto terbaru saya dari Universitas Terbuka yang beberapa bulan lalu saya berfoto di sana, di Universitas Terbuka Malang. Dan foto-foto yang lain adalah bisnis yang saya rintis dari awal, sehingga sekarang menjadi bisnis yang lumayan, yang bisa bermanfaat juga untuk orang lain, dalam artian bisa merekrut orang lain untuk bergabung bersama tim kerja saya. Itu membuat lapangan kerja baru yang saya harapkan bisa menjadikan motivasi untuk teman-teman semua yang mungkin dari universitas terbuka ada kendala atau gimana untuk mungkin berpikiran melamar kerja atau yang lain. Lebih baik daripada untuk melamar kerja, ciptakanlah pekerjaan sendiri yang bermanfaat untuk orang lain. Mungkin itu juga akan lebih bermanfaat daripada kita kebingungan, daripada kita untuk daripada kuliah aja ngapain sih, lebih baik kuliah itu sekalian diterapkan ilmunya dalam sebuah bisnis. Saya bilang seperti ini karena saya adalah dulunya ngambil manajemen. Nah, untuk yang prodi-prodi yang lain saya rasa juga bisa, tergantung dengan kalian caranya mengolah seperti apa. Untuk prodi seperti pendidikan kan bisa juga membuka seperti les-lesan gitu. Kalau mungkin les-lesan secara offline sekarang sudah kurang diminati atau gimana, bisa membuka les-lesan secara daring. Mungkin bisa menciptakan seperti ruang guru atau yang lain. Bukan promosi ya, hanya untuk memberikan sedikit masukan atau apa yang bisa kalian ciptakan selama menempuh pendidikan tinggi. Nah, sekian, terima kasih sudah mendengarkan sedikit sharing dari saya terkait Universitas Terbuka, dan untuk selanjutnya bisa lihat di part 2 tentang bagaimana prepare masuk ke S2 UGM dan proses pendaftaran di UGM serta tes S2 di MMUGM.
Untuk yang prodi yang lain kebetulan saya kurang mengerti karena saya kemarin ambil di MMUGM. Alhamdulillah pada bulan Oktober kemarin saya sudah diwisuda dan sudah selesai dari S2. Berikut nomor HP atau mungkin email atau mungkin ada yang mau sharing langsung dengan saya buka dengan senang hati. Saya tidak akan menutup diri untuk teman-teman semua untuk sharing pada saya. Terima kasih sudah mendengarkan sharing yang saya sharingkan pada kalian semua. Mohon maaf kalau ada banyak kata-kata yang salah atau mungkin kurang lancar, karena di sini saya masih belajar, dan mohon maaf sekali lagi dan terima kasih. Silakan di like apabila suka dan di subscribe. Apabila tidak, mohon diberikan kritik dan saran. Terima kasih. Salam sukses.